Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elbu Sindi Pangestu. Pada hari ini, saya akan menjelaskan etika profesi dalam teknologi informasi. Bahasan yang pertama adalah perintah bekerja profesional dalam Islam. Sebuah artikel berjudul Profesionalisme Bisnis dalam Islam oleh Haja Novra Dewi menjelaskan bahwa Islam merupakan ajaran yang sempurna yang diturunkan Allah di muka bumi. Kesempurnaan Islam dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu hal yang menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam adalah adanya perintah bekerja kepada pemeluknya. Seorang muslim atau laki-laki dibebani kewajiban untuk bekerja dengan beberapa alasan dan sebab, antara lain memenuhi nafkah dirinya sendiri ataupun keluarganya, menjaga dirinya dari kehinaan meminta-minta, dan agar dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang menyimpang atau tidak dibenarkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja didefinisikan sebagai upaya mengerahkan segala kemampuan dan kesanggupan yang dimilikinya, baik jasmani, ruhani, maupun akal pikiran untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Bekerja dapat berupa berusaha sendiri atau berwira swasta, maupun bekerja kepada orang lain atau institusi sebagai pegawai, buruh, atau karyawan dengan mendapatkan imbalan gaji atau upah. Islam mendorong para pemeluknya untuk bekerja dan menekuni kegiatan ekonomi dalam segala bentuk seperti pertanian, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian atau profesi. Ada banyak nas-nas Islam baik berupa firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memuat ajakan dan perintah untuk melakukan usaha dalam rangka mencari rezeki dan mengembangkan hartanya yang disertai tawakal kepada Allah. Perintah bekerja ini sejajar dengan perintah sholat, sodakoh, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para nabi, dan para sahabat adalah para profesional yang memiliki keahlian dan bekerja keras. Mereka selalu menganjurkan dan meneladani orang lain untuk bekerja untuk mengerjakan hal yang sama. Profesi Nabi Daud adalah seorang ahli pertenunan, kain dan baju besi. Nabi Adam adalah seorang petani, Nabi Idris adalah tukang jahit, dan Nabi Musa adalah seorang pengembala. Bekerja menurut pandangan Islam bukan hanya sekedar bekerja atau bekerja asal-asalan, namun ada nilai yang harus diperhatikan dan diamalkan oleh setiap muslim yang bekerja. Nilai-nilai tersebut adalah ihsan atau baik, jiddiyah atau integritas, dan itqon atau profesional. Profesionalisme Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berbisnis melekat erat dengan karakter yang ada pada diri beliau dan keutamaan sifat beliau yaitu sidik, fatona, amanah, dan tablik. Baik, itulah pandangan Islam dalam melihat profesionalisme atau bekerja dengan sesungguh-sungguhnya. Bahasan yang kedua adalah jenis-jenis pekerjaan dan profesional di bidang teknologi informasi. Mari kita lihat, ada banyak sekali pekerjaan yang profesional di dalam bidang informasi. Namun kali ini saya akan memberikan 3 contoh yang sekiranya relevan dengan bahasan kita, yaitu etika profesi dalam teknologi informasi. Pekerjaan yang pertama adalah software developer atau pengembang software. Software developer adalah orang yang mengembangkan software atau perangkat lunak yang diberikan kepada klien atau customer atau pengguna yang nantinya menggunakan software tersebut dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Pekerjaan yang kedua adalah database administrator. Database administrator adalah pemegang kunci atau pemegang administrasi dari basis data
yang dimiliki dari sebuah software atau perangkat lunak. Yang ketiga lah IT konsultan atau konsultan IT. IT konsultan memberikan layanan konsultasi kepada konsumen atau customer dalam merancang atau memperbaiki suatu infrastruktur TI atau teknologi informasi. Nah, dari beberapa pekerjaan ini terdapat beberapa etika yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menghargai privasi pengguna. Sebagai contoh, seperti yang sedang ramai saat ini, yaitu mengenai virus COVID-19 atau COVID-19. Hal tersebut adalah merupakan privasi. Siapapun yang terjangkit virus tersebut merupakan hak privasi setiap orang yang tidak boleh diketahui orang lain. Sebagai contoh, misalkan saya adalah software developer dari sistem informasi rekam medis di suatu rumah sakit daerah. Saya sekaligus menjabat sebagai database administrator dalam rumah sakit daerah tersebut. Maka saya berhak dan berkewajiban untuk menjamin privasi pengguna atau pasien yang ada di rumah sakit daerah tersebut. Privasi pengguna ini tentunya dilindungi juga oleh undang-undang dan peraturan Kementerian Kesehatan. Saya sebagai software developer dan juga database administrator dilarang membocorkan informasi yang bersifat sensitif terhadap orang lain. Bisa dibayangkan jika misal saya mengetahui bahwa tetangga saya mengidap penyakit HIV dan AIDS, dan secara tidak sengaja saya membicarakannya terhadap orang lain, maka efeknya bisa sangat berbahaya. Yang kedua adalah tidak bertindak melanggar hukum terhadap hak pengguna. Tindakan melanggar hukum bisa sangat banyak, seperti menjual data tanpa izin pengguna, melecehkan pengguna, mengancam pengguna, dan masih banyak hal lain yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di suatu negara. Yang ketiga adalah bersifat transparan dan melakukan audit. Dalam teknologi informasi, sangat penting yang namanya transparansi. Sebagai contoh, saya adalah IT konsultan. Saya harus melakukan atau memberikan transparansi terhadap publik bahwa yang saya konsultasikan dan saran-saran saya yang saya berikan kepada suatu perusahaan adalah saran-saran yang tidak mengandung kecurangan sama sekali. Bisa dibayangkan jika saya seorang IT konsultan dan memberikan saran-saran yang merusak atau merugikan banyak pihak termasuk publik itu sendiri. Dengan memberikan saran-saran yang mencurangi. Lalu, bahasan selanjutnya adalah etika dari sisi pengguna teknologi informasi. Etika yang pertama adalah tidak menciptakan suasana gaduh. Seperti yang sedang terjadi saat ini, dunia maya digaduhkan oleh peristiwa mewabahnya virus. Hal tersebut sangat mengganggu bagi banyak pihak dan sebaiknya tidak dilakukan. Yang kedua adalah membuat berita bohong. Dan yang terakhir adalah mencemooh orang lain. Sekiranya cukup jelas, terima kasih telah memperhatikan. Terima kasih atas atensi kawan-kawan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.